Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali pertemuan kedua pada mata kuliah Praktikum Bahasa Pemrograman 1. Nah, di sini pada pertemuan 2 kemarin kita membuat sebuah aplikasi penjualan. Nah, kita buka aplikasi Microsoft Visual Basic 6 kita. Nah, di jendela ini, di new project ini kita pilih yang VB Enterprise Edition Controls, lalu klik Open. Nah, nanti ada pertanyaan jika teman-teman menginstal di laptop, apalagi jika laptop teman-teman menggunakan Windows 10, itu ada pertanyaan ini. Klik saja No. Selanjutnya, kita akan menampilkan dulu jendela pada project 1 kita. Caranya itu pada menu bar project ini, pada menu view. Nah, itu kita pilih Project Explorer. Otomatis project 1 kita sudah tampil jendelanya, dan kita akan membuat atau menambahkan formnya. Itu ada di menu project, kita pilih Add Form. Nah, kita open kan. Otomatis form 1 sudah muncul. Selanjutnya, kita akan munculkan jendela properties yang akan kita gunakan untuk mengatur objek yang nantinya kita buat pada form 1 ini. Nah, itu caranya di menu view, pilih yang properties window. Nah, di sini. Kita kecilkan dulu, dan kita mulai ke langkah selanjutnya. Kita maximize saja. Nah, form ini kita tarik, kita besarkan. Nah, kita langsung ke bagian desain form kita. Nah, di sini ada frame untuk membuat judul input data penjualan minimarket Nabila. Nah, itu ada pada toolbox. Jika teman-teman tidak tahu icon ini, arahkan saja kursornya, nanti akan muncul namanya. Ini frame, ini comment button, ini text box. Itu caranya. Nah, kita klik yang icon frame pertama. Nah, kita akan membuat judulnya itu menggunakan label. Nah, di sini kita tambahkan 2 buah label, dan kita akan atur propertiesnya dulu. Di frame ini kita kosongkan saja captionnya. Nah, pada label ini kita ganti captionnya, itu namanya input data penjualan. Nah, di sini kita bisa ganti juga jenis tulisan, ukuran, maupun stylenya, itu di font. Nah, tinggal pilih. Ini size-nya 12 saya buat. Dan bisa kita letakkan posisinya di tengah. Kita pilih yang alignment, itu center. Nah, ini bisa juga kita tarik. Di bawahnya kita tambahkan lagi teksnya. Fontnya juga kita ubah. Nah, seperti ini. Posisinya di tengah, center. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan sebuah frame baru yang di dalamnya terdapat beberapa label dan juga teks atau text box. Nah, kita buat frame lagi.
dan kita tambahkan label. Untuk mendesain ini memang butuh kesabaran. Nah, jika di labor, teman-teman tidak perlu mendesain rapi terlebih dahulu ataupun mempercantik desainnya. Yang penting buat dulu tampilannya. Nanti terakhir jika sudah jalan, baru dipercantik untuk desainnya atau dirapikan lagi. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan tambahkan juga untuk textbox-nya. Nah, untuk textbox ini kita bisa copy paste saja, Ctrl C lalu Ctrl V. Nah, ini ada pertanyaan, kita klik no. Nah, jika kita yes-kan, itu akan terbaca sebagai array atau perulangan. Kita no-kan. Nah, ini memang butuh kesabaran. Nah, selanjutnya kita lihat itu kita tambahkan lagi 3 buah label untuk menampilkan hasil dari inputan. Nah, untuk yang inputan kita menggunakan text box yang putih ini. Nah, untuk hasilnya kita gunakan lagi label. Nah, untuk label kita ambil saja satu persatu, karena nanti kalau di copy paste kita tampilkan ke frame, dianya akan berada di belakang frame-nya. Selanjutnya kita buat lagi frame baru yang di bawah ini, frame 3. Dan kita tambahkan label, 3 buah label. Dan 1 buah text box. Nah, di bawah ini kita akan buat 2 buah tombol, itu menggunakan command button. Nah, ini kita kopas saja. Nah, selanjutnya kita akan atur bagian propertiesnya. Nah, di frame 2 ini kita hapus saja captionnya. Nah, untuk label 3 sampai label 9 itu kita ganti captionnya. Itu hanya sebagai judul yang ini, yang nama pembeli, nama barang, sampai total bayar ini. Itu hanya untuk menampilkan judulnya. Berarti kita ganti saja captionnya. Nama pembeli, lalu nama barang, harga barang, jumlah beli, total beli, diskon, dan total bayar. Nah, untuk textbox ini
Yang akan kita atur itu name yang pertama. Nah, di name ini dia akan menampung variabel untuk inputannya. Nah, di sini kita beri name-nya namanya nama pembeli. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan dalam membuat variabel ini, kita tidak boleh menambahkan spasi. Nah, contohnya begini, jika kita beri spasi, akan muncul pesan seperti ini. Nah, artinya untuk variabel, jangan gunakan spasi sebagai pemisah. Kita gabung saja, atau bisa juga gunakan tanda garis bawah atau underscore. Nah, selain name, itu teksnya kita kosongkan. Kita hapus nama barang, name-nya kita ubah, dan juga teksnya kita kosongkan. Nah, selanjutnya pada label 10 ini, kita juga ganti name-nya, itu total beli. Dan jika label, itu yang dikosongkan adalah caption. Ini dia menampung variabel untuk diskon. Dan ini untuk total bayar. Nah, di frame ketiga kita hapus captionnya. Lalu di label 13 ini kita buat captionnya itu jumlah uang. Label 14 itu uang kembali. Nah, di label 15 ini dia akan menampung variabel untuk uang kembali. Kita buat saja pakai huruf kecil. Nah, kita kosongkan bagian captionnya. Dan pada teks 5 ini, teksnya kita kosongkan. Dan name-nya itu dia menampung variabel jumlah uang. Selanjutnya untuk comment-nya, kita ganti name-nya keluar. Caption-nya dan satu lagi name-nya bersihkan, lalu kita buat caption-nya. Nah, setelah kita selesai mendesain dan mengatur properties-nya, kita akan masuk ke coding atau kita akan buat kode programnya. Nah, di sini kita akan buat terlebih dahulu kode untuk tombol bersihkan. Nah, untuk tombol bersihkan ini, logikanya pada saat data kita inputkan dan juga nanti datanya tampil, itu saat kita tekan tombol bersihkan, maka semua datanya akan hilang atau terhapus. Nah, itu coding programnya. Caranya kita double klik dulu tombol bersihkan. Nah, kita buatlah semua name yang ada atau barisannya itu nama pembeli titik teks sama dengan tanda kutip 2. Itu artinya kita kosongkan. Lalu nama barang. Nah, pastikan setelah kita menulis
name atau variabelnya maksud saya itu seperti misalkan selanjutnya harga. Pada saat kita klik titik, apabila teksnya tidak muncul, berarti variabelnya tidak sesuai dengan name yang ada pada form kita. Coba kita periksa untuk harga, itu pada formnya. Nah, di text box harga ini, di text box harga barang, kita buat name-nya itu adalah harga barang. Nah, balik lagi ke codingnya. Tadi kita buat harga, titik teks, dia tidak muncul. Tapi karena name-nya itu kita buat harga barang. Nah, setelah titik, baru dia muncul. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam menulis kode programnya. Selanjutnya itu total beli. Karena dia menggunakan label, jumlah beli maksud saya, dia menggunakan label. Ya maaf, total beli dia menggunakan label, berarti dia titik caption. Diskon, total bayar, jumlah uang. Nah, untuk jumlah uang itu menggunakan text box, berarti titik teks. Dan yang terakhir uang kembali, titik caption. Nah, yang terakhirnya itu variabel nama pembeli titik set focus. Artinya nanti pada saat tombol bersihkan, kursor akan mengarah pada text box nama pembeli atau variabel akan mengarah pada teks nama pembeli. Selanjutnya kita kembali ke formnya. Nah, di sini total beli, diskon sama total bayar itu akan muncul pada saat jumlah beli kita inputkan. Langsung saja kita buat coding programnya. Itu kita double klik pada jumlah beli. Nah, di sini sudah muncul private sub jumlah beli underscore change. Itu artinya pada saat jumlah beli kita inputkan atau terjadi perubahan. Nah, di sini kita akan tampilkan variabel total beli titik caption. Nah, itu rumusnya. Value dari harga barang titik teks dikali val jumlah beli titik caption. Lalu kita akan tampilkan juga diskonnya. Diskon itu titik caption. Nah, diskon itu 10% dari total beli. Berarti 0,1 tidak dari value total beli. Total beli titik caption. Dan juga kita tampilkan untuk total bayarnya. Itu diperoleh dari total beli
dikurang diskon. Nah, coba kita jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini kita diminta memilih form mana yang akan kita jalankan. Di sini pada bagian startup objeknya itu yang terpilih adalah submine, artinya dia akan kosong tampilannya. Nah, karena di sini kita akan menjalankan form 1, kita pilih form 1 lalu aktifkan. Nah, di sini sudah muncul. Coba kita inputkan saja jumlah belinya. Harga barang terlebih dahulu. Coba kita periksa di formnya. Di situ jumlah beli kita gunakan textbox ya, berarti dia titik text bukan titik caption. Coba kita jalankan kembali. Harga barangnya kita inputkan dan juga jumlah belinya. Nah, ini keluarlah total beli, diskon, dan juga total bayarnya. Total beli berarti kan harga barang dikali jumlah beli, diskonnya 10% dari total beli, dan total bayarnya total beli dikurang diskon. Nah, di sini sudah jalan untuk mencari dari total beli, diskon, dan total bayar. Selanjutnya kita akan masuk ke coding program untuk menginputkan jumlah uang. Nantinya akan muncul uang kembalinya. Nah, kita closekan dulu. Kembali ke formnya. Kita double klik yang text box untuk jumlah uang ini. Nah, itu rumusnya. Uang kembali caption itu value dari jumlah uang titik teks dikurang value dari total bayar titik caption. Nah, satu lagi kita akan buat untuk tombol keluar, itu codingnya cuma N. Nah, coba kita jalankan. Nama pembeli kita inputkan, nama barang misalkan Indomie, harga barang 2.500, jumlah belinya 10. Nah, ini total belinya 25.000 kita peroleh, total bayarnya 22.500, dan kita memiliki uang 23.000. Nah, uang kembalinya itu adalah 500. Nah, saat kita klik tombol bersihkan, nah, dia datanya yang kita input tadi dan hasilnya itu sudah terhapus dan kursor mengarah pada text box nama pembeli. Saat kita keluarkan, nah itu formnya akan keluar. Begitulah cara membuat form, membuat aplikasi penjualannya. Nah, baru terakhir jika program teman-teman sudah jalan, nah karena di lab itu kan waktunya terbatas, baru bisa teman-teman desain untuk tampilannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menyimpan project ataupun form kita. Nah, di sini caranya di new file kita save projectnya terlebih dahulu. Nah, untuk formnya bisa kita ganti namanya jadi form penjualan dan kita simpan
tambahkan. Nah, untuk project-nya, itu project 1, lalu saya klik save. Nah, ini nolkan saja. Nah, begitulah cara menyimpan project dan juga form yang telah kita buat. Nah, di sini ada yang lupa, untuk form ini bisa kita ganti juga. Misalkan ini kita ingin buat form penjualan, kita ganti saja di caption ya, kita tambahkan to form penjualan. Nah, itu. Begitulah tutorial untuk membuat aplikasi penjualan sederhana. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.